kullum min indillah, segala sesuatu itu dari sisi Allah. Ini di mana nih? Di ma'rifah, bukan di syariat. Kalau di syariat, nampaklah bola baik dari makhluk, dari orang, dari Allah, bola baik. Bola buruk dari salahmu sendiri, dari setan, dari iblis. Kalau di syariat sebagai adab. Ini kan kaji makrifat, kaji mengenal, kaji hakikat. Tak ada dua pula menciptakan baik buruk tu. Yudillu mayyasha, Allah sesatkan barang siapa dikehendakinya. Yahdi mayyasha, Allah bagi petunjuk juga barang siapa yang dikehendakinya. Gitu kan. Mengapa hati Muhammad itu lapang? Tidak ada lagi dia garamati. Karena sudah siddiq. Tidak memandang ke makhluk itu. Lalu dikejarnya orang yang meludah melempar dia itu. Dikejarnya. Lalu sampai kepada pemuda yang dikejarnya itu. Lalu dia maafkan. Kenapa kau lari? Aku takut engkau membalas. Aku kejar kamu nih supaya kau tahu aku dah maafkan kau. Nah. Coba awak belakang. Dan lotok kau jadi apa tuh kau di Lampung. Karena kita belum aktif pandangannya. Masih ada lagi di tauhid. Membuat baik itu Allah, membuat buruk itu kejahatan manusia tadi. Nah, itu coba diobat dulu sebulan. Nanti bapak menengok orang yang sombong sehat, Pak. Sehat hatinya. Karena kita tak terpengaruh, karena itu keindahan Allah dalam mencetak untung buruk. Indah, Pak. Karena tak mungkin Allah hanya membuat siang, pasti ada malam. Tak mungkin Allah hanya bisa membuat baik, pasti ada buruk. Apakah Allah hanya bisa membuat langit tanpa bumi? Tak mungkin Allah hanya bisa membuat laut tanpa darat. Dialah yang menjadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hidup dan mati itu supaya dia menyaksikan, melihat siapa yang terbaik amalan. Amalan itu amalnya, amal bola mana, bukan bola pikir saja kan. Itulah maka ada firman, wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa ingin berjumpa Allah, hanya liqa Allah, langsung berjumpa Allah. Atau wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin bertemu Tuhannya. Sekarang Bapak jawab mati. Bisa enggak bertemu kalau enggak bisa enggak bertemu kalau enggak berjumpa? Bertemu itu pasti jumpa. Satu. Bisa enggak bertemu kalau enggak dipandang? Nah, memandang itulah menyaksikan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, apa amalnya? Fal ya'mal amalan soleha. Dalam beramal tauhid tadi, amal tauhid ya. Di dalamnya itu wala yusyrik. Nah, tidak ada syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah kamu beramal ibadah salah seorang kamu di situ jangan mengandung syirik. Salah satu gitu. Jangan ada situ kesyirikan. Apanya amal ibadah tanpa syirik itu? Amal makrifah, amal tauhid. Karena tak mungkin bertemu kalau enggak memandangnya. Gitu ya. Maka memandangnya Allah kembali itulah haza sabili, inilah jalanku. Nah, itu nama suluk sepanjang masa. Gitu. Mana dalilnya? Fazkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubikum. Memandang Allah colik mata sepanjang masa itu
itulah zikir baik toga. Fazkurullaha qiyamau, berzikirlah kamu kepada Allah. Al-Insan ayat 25. Itu Al-Insan ayat 25. Fazkurullaha qiyam, berdiri berzikirlah kamu kepada Allah sedang toga, ya, sedang duduk. Wa ala junubihim, atau wa ala junubikum, atau sedang berbaring. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Wa qu'udan itu sedang duduk. Wa ala junubikum, sedang berbaring. Bisa Pak zikir lidah, Pak? Oh, enggak bisa, Pak. Zikir lidah awak sedang duduk. Nah. Zikir hati pun payah itu, Pak. Sedang duduk. Dan sedang berbaring. Mana zikir? Zikir daim. Yang senantiasa dia menyaksikan ke Allah itu, memandang, musyahadah kepada Allah itu zikirnya. Atau merasakan wujud yang ada itu Allah pada diri kita, itu zikirnya. Kita tengok diam diri kita ini tidak ada yang ada, la maujud ilallah, itu zikirnya, bukan menyebut-nyebut. Jadi menyebut pun tetap namanya zikir. Allah pun juga namanya zikir. Tapi di hati dengan nama Allah, asma la ilaha illallah pun zikir di lidah, istana lidah. La ilaha illallah, istana lidah, nama sifat. Allah istana hati, nama zat. Kalau memandang ke Allah tanpa huruf suara, zikir makrifat. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Cuman terasa menyaksikan Allah itu hadir dia kepada Allah pada waktu menyaksikan Allah. Tidak ada yang ada. Itu amal walai syusrik. Maka yang kemarin, barang siapa sholat tidak menyaksikan pada dirinya kuasa itu Allah, tidak menyaksikan kuat itu Allah, dia merasa dia kuasa dalam sembahyang, tidaklah kalawalah. Dia merasa daya dia memberikan salat itu dengan daya yang sendiri, tidak daya itu dari Allah, tidak kuat itu dari Allah, walaupun sebesar zarrah sekalipun, maka orang itu sedang melakukan syirik khafi. Apa syirik khafi? Tersembunyi, terhalang dia sampai kepada Allah, karena bagaimana ada bisa pula ada dua sifat. Kudrat itu tidak boleh dua, Pak. Bayangkanlah kalau ada dua, syirik enggak? Kudrat yang nampak dalam diri, yang nampak di air, yang nampak di laut, yang nampak di langit, yang nampak di matahari, yang nampak di bulan, yang nampak di jangkrik, yang nampak di amuba, yang nampak di virus. Hanya satu kudrat itu. Nah, maka dibilanglah walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fasama wajhullah. Kenapa pula itu semua wajah Allah? Yang bola sifat itulah wajah Allah, bukan bola bentuk. Wajah Allah itu bola diri sifat. Nyata jalinya, zahirnya, wujudnya, nyata sifat itulah wajah Allah. Bukan bentuk-bentuk benda itu. Bentuk-bentuk benda itu bukan wajah Allah. Itu af'al. Nah, kalau af'al pun dah alhamdulillah betul. Yang nampak di alam semesta ini af'al wajah, wajah af'al. Rasa Allah, ya kan? Afal Allah, wajah Allah, disimpulkan rasa Allah di alam semesta ini. Alam semesta bawah sana atau alam semesta ini? Alam semesta diri ini. Nah, jadi wajah Allah itu diri rahasia dari bola Allah, diri rahasia sifatnya tadi. Nah, kalau gitu
Tidak ada yang terpandang colik mata di situ kecuali pahala. Pahala apa? Menyaksikan Allah itulah pahala. Kalau enggak ada kita menyaksikan Allah walaupun beramal 1000 tahun, nah, gitu ya. Terbalik pula. Biasa lagunya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembayang tiada gunanya. Ini balik pula. Walaupun sembayang 1000 tahun, kalau tak kenal Allah tiada gunanya. Marah orang dengarnya nih. Wah, ini apa kaji nih? Adalah kaji pula tak berguna sembayang. Kenapa? Kosong. Fawailun lil musallin, celaka orang salat itu kosong. Kenapa kosong? Dia menjadi munafik. Apa munafik? Wala yazkurunallaha illa qalilah. Ketika dia sembahyang tapi tidak pernah ingat kepada Allah, pun kalau ingat qalilah, sangat sedikit sekali. Kalau sampai sedikit pun tak ada, mau ke mana sembahyangnya? Makanya walaupun salat 1000 tahun, kalau tak khusyuk tiada gunanya. Tidak pajam Pak menyelamatkan. Nah, gitulah dia. Yang sempat menjadi debu, amal kita tak sampai kepada Allah. Nah, itulah maka tadi ikutlah para nabi, jalan nabi-nabi tadi, jalan shodiqin, jalan para syuhada, jalan solehin. Soleh, orang-orang yang soleh. Sama Pak itu juga jalannya. Walaupun orangnya tukar-tukar, asal anda ke jambu tinggi, pasti itu jalannya. Walaupun orangnya beda-beda. Nabi beda sama syuhada. Syuhada beda sama shodiqin. Shodiqin beda sama solehin. Tapi jalan itu juga, jalan Allah itu juga. Itulah kata Allah, ud'u ilallah. Hazihi sabili ud'u ilallah. Inilah jalanku, ajaklah ruh itu kepada Allah. Caranya adalah alal basirah, menghidupkan pandang ruh hati itu balik kepada Allah. Hazihi sabili. Inilah jalanku. Maka kita membongal, menggoram hati itu, pala hati itu, kita tidak mesra mengaktifkan itu. Yang kita aktifkan basaria, pandang mata kepala. Basiranya padam, golap, khatamallah dia. Maka enggak bisa menyaksikan Allah. Dia tu mula-mula gini Pak. Yang pernah dirasakan ya. Tidak spontan kita melatih ini, besok lalu hati itu bisa sehat Pak. Enggak gitu dia. Kecuali hidayah Allah, full namanya. Karena kita kan makan proses nih. Bukan makan terjali langsung. Kita makan takholi Pak. Wajar saja ada sakit hati. Ketika asyik memandang, oh, bukan iradah yang berkehendak pada makhluk itu. Iradah itu hanya satu. Coba tes balik. Takluk kudrat iradah pada sekalian mungkin. Bang minta saya bangunlah. Yang memandang ke Allah, ambillah. Alhamdulillah lah pula. Dapat pula kau ngiyam sore itu. Gitu Pak. Kenapa? Karena di situ si hamba yang datang tadi, subhanallazi asra, yang memperjalankan minta sore itu bukan makhluk itu. Karena pandangan sidik kepada Allah. Dapat pula saya itu. Kau terima, kau makan. Bermanfaat juga lah pula. Bermanfaat. Maka Nabi bilang gitu. Khairun nas yang fa'ulina. Sebaik-baik manusia. Bermanfaat bagi manusia. Bagi manusia lainnya. Jadi kalau ada orang minta macam itu. Banyak belakang pula ambil. Ambil rumpun terus. Ada mana pula? Minta. Kunyit ada. Ambil lah. Jangan tambah-tambah lagi. Ambil pot-pot terus. Itu marah kita. Jadi kita harus menyaksikan musyahadah tadi. Tak mungkin makhluk itu bergerak satu zarrah. Hati-hati Pak ya. Ini tauhid ini.
Ini tewas nanti nanti. Ini tauhid. Jadi musyahadah kita tidak bergerak satu zarah itu kecuali izin Allah. Illa bi iznillah. Itu maka mau diaktifkan. Klik tidak musyahadah bola apa boleh, bola sifat boleh, tapi rasanya mendapati Allah. Nah itu amalnya. Jalan kembali itu Pak. Jalan kembali. Innalillah sebelum innalillah. Itulah jalan aku. Jangan jalan emosi. Asal jalan emosi, jalan setan. Siapa yang aktif sini Pak? Innan nafsa la amaratum bisu. Itu yang naik tuh. Karena yang berkuasa di istana rumah Allah hati kita ini bukan iman. Yang berkuasa dalam istana Allah ini, qalbul mu'min baitullah ini hawa nafsu. Maka yang mengatur itu adalah politik hawa nafsu. Maka inna nafsala amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak kepada yang jelek-jelek, yang telok-telok. Dibelokkannya jalan jangan memandang ke Allah, tapi pandanglah ke makhluk biar berkelahi situ. Kenapa? Rencana iblis. Ya, kita disuruhnya membelok dari jalan siratal mustaqim, dia masuk ke neraka Allah. Jadi hati-hati lah. Supaya kita betul-betul iman kita tu kita pinta ihdinas siratal mustaqim itu memang di situ kita jalan. Memang di jalan Allah itu, di jalan siratal mustaqim itu. Maka dia bisa memaafkan. Nah sekarang Bapak ke ladang. Cabai, garam, pisang, tumbang, kono ambil. Macam mana cara marang Pak? Apakah memandangnya dengan hawa nafsu atau dengan iman? Kalau hawa nafsu macam mana caranya? Kalau dengan iman macam mana cara menengok? Kalau dengan hawa nafsu Pak, dia bagaimanapun fitnah, sumpah, serapah, mengamuk-ngamuk, memfitnah-fitnah, mengadu-ngadu. Kata siapa-siapa yang difitnah, mencurinya. Itu. Kalau alam semesta bergoyang, gompo bumi, banjir, lalu dia mengeluh, mengapa lagi ini kaya nasib aku ni? Apa pun buat tak jadi je pula, apalah sial ni? Gitu deh Pak, kalau tidak mandang ke Allah. Kenapa begini kali? Sesalah gaya bijan. Racun. Banyak kali pula kan. Itulah kenapa tidak memandang siapa membuat takdir itu. Gompo bumi bukan bumi yang buat. Banjir bukan banjir yang buat. Hujan lebat bukan hujan yang buat. Wereng bukan wereng yang buat. Itu Pak di Maripane, di Esa ini. Bangkrut bukan bangkrut yang buat. Untung bukan untung yang buat. Rugi bukan rugi yang buat. Sakit bukan sakit yang buat. Sekarang pertanyaan, Anda tak itu sakit? Kan tidak kan? Mengapa sakit? Anda apa enggak gigi kita hilang? Mengapa hilang? Jadi kita harus menerima itu dengan pandangan iman. Bukan pandangan hawa nafsu. Tak mungkin takdir-takdir itu Allah salah takdir. Tak mungkin Allah pula tidak bisa memulihkan semuanya itu. Lebih lama membalik telapak tangan. Kalau Allah mau. Jadi kita sebenarnya Pak, berada di dalam mengesahkan Allah itu sebenarnya. Cuma tak nampak gitu. Karena kita tidak menyaksikan ke Allah, musyahadah kita putus-putus. Ini kan gini, maka ada ceritanya bagaimana harus dipandang ke Allah balik. Karena hablu minallah itu udah lama putus Pak. Tali ruh kepada Allah udah lama putus. Mengadang marah, emosi itu udah putus hablu minallahnya. Tali Allah udah putus. Kalau putus tali ini dua, pokoknya hablu minannas putus. Itu maksudnya apa Pak? Sebolah saja putus Pak, hablum minannas. Kita sombong, kita berkelahi, kita mengumpat orang itu.
kita memutuskan silaturahim, itu dah hablum minan nas hilang. Ditambah lagi ngupunya sembahyang, ngupunya beramal, tapi hablum minallahnya pun putus gitu. Apa bukti putus? Tidak khusyuk. Tidak pernah kita menyaksikan, memandang ke Allah, tidak terkonek, tidak tersambung, tidak terhubung kepada Allah. Ya putuslah talinya. Atur dibilang lamfi somalaha, jangan sempat putus. Arus kita pegang dengan sangat kuat betul. Ternyata putus tali kepada Allah. Ya bagaimana bisa sampai? Jadi tujuan kita bermakrifat ini, ruh yang selama hari ini berada udah 30 tahun, putus Pak, tidak memandang ke Allah. Nah, ada yang 40 tahun, putus selama ini ke Allah. Aku bawa anda gorom jadi dengan orang. Nah, galang muji dia, sayang dia, galang tak lama dia, cacinya dia. Memang putus Pak. Ada yang putus tuh 50 tahun. Maka berbahagialah orang menyambung ruh tali makrifahnya kepada Allah. Beruntunglah Pak, orang yang menemukan jalan ruh itu kembali pada Allah, karena caranya adalah menyambungkan hablunya itu balik. Tali ruh kepada Allah itu disambung balik dengan makrifah ini, dengan memandang ruh itu kepada Allah balik, tersambung dia balik Pak. Mesti siarnya pas. Kenapa siarnya bergalau? Oh bergalau aja, tak ada maki menghina, ngatur-ngatur. Siar bergalau. Kalau tak bergalau, kalau siarnya tak kacau, tak mungkin dia bergalau. Kacau. Gitu. Makanya tiap saat lah kita latih, walaupun tadi mulu-mulunya takholli, ruh kita pada rasa batin kita ini masih golok, wajar karena kita masih mengobatinya. Lalu memang sakit maunya podi lah obat itu diteteskan. Memang sakit lah dulu menengoknya semua peristiwa itu. Karena dalam pengobatan akhirnya nanti Pak, karena selalu ditetes obat itu dengan obat musyahadah, memandang ke Allah, lama-lama Pak sampai Allah tersenyum sama dia. Kenapa? Udah bosi kau buat rumah aku ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Banggalah Allah kan sama Allah. Maka berhaklah kau pada Rahim, pada sayang Allah. Orang rumah dia udah bosi pula. Di hati kita bosikan korok tadi. Torang balik, masukkan iman tu torang balik namanya. Jangan yang berperan itu, kan berperannya 3. 1 berperan itu nafsu. 2 berperan itu hati, main perasaan dia. 3 yang berperan itu iman. Nah sekarang dalam 24 jam itu yang banyak berperan, apakah nafsu, apakah hati, apakah iman, itu nggak ada hisab. Jadi maunya sebelum masuk di hisab, sebelum nuka nangki menanya kita, udah dijawab sekarang Pak. Wa mahyaya tadi sampai Oma mati udah dijawab merebukanya Allah. Sakit merebuka, siapa Tuhan situ? Memandangnya siapa? Waktu sakitnya sakit, merebuka, siapa Tuhan situ? Waktu sakit tadi. Sehat merebuka, siapa Tuhan di situ? Bangkrut merebuka, siapa Tuhan di bangkrut itu? Beruntung, sukses, kaya, mewah, merebuka, siapa Tuhan? Nah, udah Bapak jawab ke Allah yang membuatnya, ke Allah sudah Bapak jawab semua tadi. Nakirnya macam mana kepada mungkar? Kir, ngapa tak tanya? Apa nak aku tanya? Udah dijawab dunia itu. Susah dia Allah dia pandang, senang dia Allah dia pandang, nak nanya apa lagi? Kata mungkar, kir, ngapa tak tanya? Apa nak aku tanya? Kan gitu. Sudah dijawabnya. Semasa dunia ini dia memandang di situ merebuka Tuhannya Allah.
Waktu sedang kaya, sedang sakit, sedang bangkrut, sedang mewah, sedang berhasil, sedang bergaji, sedang tak bergaji, bukannya Allah. Macam mana lagi? Apa lu tanya? Mungkin malu juga nih, gitu kira. Yang macam gitu, yang tak gitu kena bantai tu. Kau nak gitu pak? Kalau sampai ke ladang awak, kena ambil bukan bukannya Allah, cawak. Mana bisa pak? Libas nanti lah. Hati awak mengatur Tuhan itu. Kita mau mengatur Rabb itu. Kita bilang pula setiap hari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama bunyinya. Habis sembahyang ngapa mengeluh ya? Nah, ngeleng kepala dia. Memang nasib ayah ini tak mau je buntung. Nah, itu. Terpanjang pula tanah sengketa. Katanya udah beres. Apapun kau jaya memang apalah sialah ya negara. Tidak gara nikah mau makai habis terus. Si tidak begini. Tak ada hubung. Nyalah paham. Jadi harus kita terima. Apakah Nabi Yunus itu salah, sial, masuk perut ikan Yunus? Ayo kan Yunus. Yunus masuk dalam perut ikan Nun. Salah takdir itu. Allah Ta'ala gitu. Salah buat takdir Yunus. Tidak, Pak. Apakah Ibrahim dibakar? Allah salah buat takdirnya. Masita direbus dalam kancah. Apakah salah takdirnya? Nabi Nuh anaknya mati kafir. Apakah salah takdirnya? Qabil bunuh Habil anak Nabi Adam, apakah salah takdirnya? Maryam lahir anak tanpa ayah, apakah salah takdir dari Allah? Cepat Pak, pandang. Cepat memandang ke Allah. Ini dunia nak kiamat, cepat kembali kepada Allah. Nah, ini kan bongkar habis Pak. Amalnya. Nah, bukan hebat puasa. Bukan hebat sembahyang nih Pak, hebat iman. Kalau hebat puasa, hebat sembahyang, ayah kok hebat puasa, wah lewat maghrib buku. Tapi mengamuk gaya tuh, iya pula. Puasa hebat, buku lewat maghrib. Nggak bisa mengamuk dia, entah ya nih teman, keplater nak panas ya. Bobok ya. Ini Pak, kalau nggak ada riyadhah, kalau tidak ada latihan tak bisa. Itu betul tuh, maka rapi, ada latihan. Pilot itu maka bisa terbang pesawat, ada latihan Pak. Tak bisa macam kita, aku super pilot, itu terbalik itu Pak. Kalau tak ada latihan. Nah, maka ada latihan memandang ke Allah itu. Gua mati wajar karena takholi kan? Gua mati mulu-mulu. Nah, wajar itu karena takholi, karena proses. Begitu sampai ke tahali, udah mulai nampak titik terang tapi mendung. Nah, gitu. Masih mendung dia. Kata sapola dia. Jadi kenapa bisa mendung? Masih belum cerah, tapi tidak golak-golak. Tidak apa nama itu? Bahasa kampung ini membongal, kemongkol. Sampailah hilang hawan menjadi makam tajalli Allah. Wah itu Pak, tak mampan kena pagi itu. Alhamdulillah. Gitu dia. Kan? Bagaimana pun orang bilang gilo Pak? Gilo ya. Ani pagi dia ya bilang alhamdulillah. Ada gilo itu dia. Siapa guru saja itu lebar gitu. Iya benar. Awak nak melatih rute mesra sama Allah, pasti ada untung baik buruk dari gitu mesranya. Untung baik buruk tadi nak mesra kita pada Allah, ada aja pada Allah nih kawan. Golak sarang. Golak sarang. Jadi golak sarang, aku pernah nak golak sarang. Nah, itu makanya mabuk sakor billah. Sakor billah udah mabuk ke Allah. Maka mabuk ke Allah tu sogo, yang masuknya aku tu mabuk dunia. Kalau mabuk sakor billah, mabuk ke Allah, apa masalah dia ajak orang? Itu sogo, Pak. Namun mabuk ke Allah.